Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 Praktikum Kimia Bahan Alam akan mempresentasikan hasil review artikel kelompok kami yang berjudul Isolasi dan Identifikasi 5-hidroksi-7-metoksiflavonon pinostrobin pada ekstrak N-heksan rimpang temu kunci atau Kampferia pandurata Rox, yang mana beranggotakan saya sendiri, Fahrul Hakim Arodli. Saya Dinda Yulia Wahyuni Bahri. Saya Syifa Urahma Fadilah. Dan saya Mita Andela. Nah, untuk tujuan review kali ini yaitu bertujuan untuk mengetahui metode yang dapat digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa flavonoid 5-hidroksi-7-metoksiflavonon atau binostrobin pada ekstrak rimpang temu kunci atau Kampferia pandurata Rox. Nah, untuk metode review yang pertama yaitu melakukan strategi pengumpulan data, yang mana pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober 2020 dengan cara pencarian literatur menggunakan media elektronik atau database yaitu Google Scholar. Nah, kata kuncinya yang digunakan yaitu isolasi, pinostrobin, flavonoid, dan ekstrak rimpang temu kunci. Teknis pencarian literatur dengan menggunakan kombinasi kata kunci. Kemudian yang kedua ada kriteria seleksi, di mana pemilihan artikel menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yaitu artikel yang membahas metode dan hasil isolasi maupun identifikasi flavonoid secara jelas. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu artikel yang tidak mencantumkan metode maupun hasil isolasi dan identifikasi flavonoid dengan jelas. Sedangkan yang terakhir yaitu studi yang digunakan. Sumber studi review yang digunakan berupa data yang berasal dari jurnal terpilih berdasarkan kriteria inklusi. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada dua artikel yang kami gunakan, yang pertama yaitu oleh Purwarta tahun 2012, indikator yang dilihat yang pertama yaitu mencantumkan jenis tanaman dan kandungan senyawa flavonoid. Pada kedua artikel yang kami gunakan, keduanya mencantumkan jenis tanaman dan kandungan senyawa flavonoid. Yang kedua menjelaskan metode isolasi dan identifikasi flavonoid dengan jelas. Kedua artikel yang digunakan mencantumkan metode isolasi dan identifikasi flavonoid dengan jelas. Kemudian menjelaskan hasil dengan jelas, dan pada kedua artikel tersebut keduanya menjelaskan hasil dari penelitian dengan jelas. Ringkasan artikel, ekstraksi 5-hidroksi-7-metoksiflavonon pada rimpang temu kunci atau Kampferia pandurata Rox menggunakan metode perkolasi dengan pelarut N-heksana. Kristal yang diperoleh dari proses perkolasi selanjutnya ditentukan titik lelehnya dengan DTA dan melting point aparatus Fischer and John dan diuji kemurniannya dengan KLT dengan beberapa eluen yang polaritasnya berbeda. KLT densitometer dengan beberapa panjang gelombang serta KCKT. Identifikasi struktur dilakukan dengan spektroskopi UV-Vis, spektroskopi IR, spektroskopi RMI proton dan karbon, serta spektroskopi massa. Berdasarkan hasil pengamatan, 5-hidroksi-7-metoksiflavonon hasil isolasi positif flavonoid flavonon. Uji kemurnian dapat dikatakan murni dan identifikasi dengan spektroskopi memang benar zat isolasi merupakan flavonoid flavonon atau 5-hidroksi-7-metoksiflavonon atau pinostrobin. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan artikel, di mana kekurangan dari artikelnya, yang satu, penulisan proses ekstraksi digabung dengan proses isolasi. Yang kedua, proses ekstraksi menggunakan metode perkolasi. Sedangkan kelebihannya, yang pertama, terdapat data persen kemurnian isolat yang diperoleh dengan bantuan KCKT. Yang kedua, struktur yang didapat lebih lengkap dengan bantuan spektroskopi UV-Vis, IR, dan spektroskopi RMI proton dan karbon.
Dan yang terakhir, terdapat nilai titik leleh dengan melting point aparatus Fisher dan John. Kemudian perbandingan metode, yaitu membandingkan tahapan-tahapan pada jurnal utama dan jurnal pembanding. Tahapan pertama ada tahapan ekstraksi. Pada jurnal utama menggunakan metode ekstraksi perkolasi dengan pelarut N-heksan selama 24 jam atau 1 hari. Kemudian jurnal pembanding menggunakan metode ekstraksi maserasi dengan pelarut N-heksan selama 24 jam berulang selama 3 kali. Kemudian menentukan titik leleh menggunakan metode DTA dan melting point aparatus Fisher and John. Kemudian jurnal pembanding menggunakan alat Fisher-John melting point menunjukkan hasil sebesar 294 derajat Celcius sampai 295 derajat Celcius. Kemudian tahapan uji kemurnian. Jurnal utama menggunakan KLT densitometer dan juga KCKT. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Kemudian tahapan isolasi. Tahapan isolasi, jurnal utama menggunakan kromatografi vakum kolom. Kemudian jurnal pembanding menggunakan kromatografi cair vakum dan kromatografi kolom gravitasi. Sedangkan tahapan yang terakhir yaitu identifikasi. Jurnal utama menggunakan spektroskopi UV vis, kemudian spektroskopi IR, kemudian spektroskopi RMI, dan spektroskopi MS. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan spektroskopi UV vis, spektroskopi FTIR, dan yang terakhir adalah spektroskopi GCMS. Untuk kesimpulannya, senyawa flavonoid atau pinostrobin itu bisa diekstraksi menggunakan metode maserasi atau konvensional dan forkolasi. Namun, kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga diperlukan pertimbangan lebih lanjut dalam memilih metode ekstraksi agar bisa menghemat waktu, biaya, dan keefektifan dalam proses isolasi. Selanjutnya, sebelum melakukan proses isolasi dan identifikasi, bisa dilakukan uji titik leleh menggunakan DTA dan melting point aparatus Fisher dan John, dan uji kemurnian dengan KLT densitometer atau dengan KCKT. Nah, untuk proses isolasi juga bisa menggunakan kromatografi kolom vakum, kromatografi cair vakum, dan kromatografi kolom gravitasi. Sedangkan proses identifikasi bisa menggunakan spektroskopi UV vis, spektroskopi IR, spektroskopi RMI, dan spektroskopi MS. Berikut referensi yang kami gunakan. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.